Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di tangga kosong, ke-19 City Master yang mati menatap kejauhan Sue Ying. Mata mereka berkedip dengan keganasan. Dia, bagaimanapun, adalah penguasa suatu wilayah di Nine Cloud Great Land. Meskipun dia tahu lelaki berjubah putih di depannya tidak lebih lemah darinya, mengapa dia mengakui kekalahan begitu mudah? Dia mengendalikan arai gelap di atasnya sambil membentuk 3 arai yang berputar di depan pada saat yang sama. Ketiga arai gelap ini memiliki ukuran yang berbeda. Mereka seperti roda gigi yang saling pas satu sama lain, memungkinkan mereka untuk menumpuk kekuatan mereka dan sepenuhnya melindungi diri dari pihak lain. Hong gelombang. 900 lampu ungu bergelombang membombardir pada 3 arai gelap yang dipasang seperti gigi bersama. Pada saat yang sama, arai gelap di langit juga meledak menuju Sue Ying. Pergilah. Sue Ying sedang melihat 3 arai gelap yang jauh dengan sedikit terkejut. Adapun arai gelap di langit, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya mengendalikan 300 belati terbang lainnya untuk terbang ke langit. Banyak cahaya ungu membombardir arai gelap itu, menyebabkan arai gelap bergetar sebelum akhirnya menghilang. Dan di kejauhan, itu berbeda untuk kasus 3 arai gelap seperti gigi di depan Master Kota Abadi. Apa yang ditampilkan 900 belati terbang adalah pembunuhan ikan naga, dan juga gerakan sederhana dari pedang apokaliptik kelima. Meskipun kekuatannya telah berkurang secara drastis setelah disederhanakan, ia mampu menutupi kelemahan ini dengan jumlahnya. Ini juga salah satu gerakan membunuh Sue Ying. Hong lama sekali gelombang. 3 arai gelap terus berputar. Roda gigi dipasang satu sama lain, memungkinkan kekuatannya untuk menumpuk. Jika seseorang menyebutkan bahwa tingkat pertahanan arai gelap adalah 1 kali ketika ada 1 arai, maka dengan 2 arai gelap, tingkat pertahanan 10 kali lebih kuat, dan dengan 3, pertahanan akan naik hingga 100 kali lipat. Lebih kuat, ini juga alasan lain mengapa penguasa kota kematian berani mengklaim dirinya sebagai abadi. Hanya ketika dia mempertahankan 19 tubuh bersama-sama dia bisa menampilkan gerakan ini. Jika dia hanya memiliki 1 tubuh sejati, kekuatan jiwanya akan terlalu lemah baginya untuk menunjukkan gerakan yang menakutkan. Aku tidak bisa memecahkannya sama sekali. Sue Ying tertegun, dan aku masih agak jauh dari melanggar arai yang gelap ini. Siapa yang mengira bahwa aku akan bertemu dengan pertandingan begitu santai selama perjalanan ini di pagoda Dewa Harta Karun, dan seseorang yang memenuhi syarat untuk membuatku menampilkan 7 Law Plate yang mati. Suara Master Kota yang abadi mendapatkan kembali suara parau seperti biasa. Orang bisa melihat bahwa pada 3 pondasi arai gelap yang asli, weng, lebih banyak arai gelap mulai mengembun. Setiap arai gelap sama dengan gigi yang ditambahkan. Itu membentuk entitas baru. Jika seseorang menyebutkan bahwa 3 susunan gelap sebelumnya telah mengumpulkan kekuatan yang mengerikan seperti halnya dinding yang tidak dapat dipindahkan, maka susunan gelap baru adalah yang telah mengubah kekuatan yang terakumulasi ini menjadi pelanggaran. Hua. 3 arai gelap berturut-turut ditumpuk di atas dan diubah, memungkinkan Sue Ying merasakan perasaan ancaman yang intens. Dia bahkan berpikir bahwa total 6 arai gelap yang berbeda ukuran namun sangat pas satu sama lain membentuk satu kesatuan. Itu seperti hukum operasi kosmos. Saat ini, 6 arai gelap telah berubah menjadi pelanggaran yang menakutkan yang mengumpulkan energi yang cukup sebelum diaktifkan. The 19 Unding City Master dengan dingin menonton adegan ini dari balik barisan gelap. Langkah terkuatnya, 7 pelat hukum yang tidak mati. Saat ini, ia hanya menampilkan 6 pelat arai, dan itu masih selangkah lagi dari 7 pelat arai ideal. Begitu dia berhasil menyelesaikan langkah ini, dia harus bisa bertarung melawan raksasa Rana Primal Chaos. Tapi dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun tanpa bisa menyempurnakan teknik ini, meskipun dia masih menyebutnya Unding Seven Plates Law, untuk memastikan dia akan mengejar tujuan ini sampai dia mencapainya. Tampaknya aku tidak bisa meremehkan ahli manapun dengan kekuatan Star Pagoda tingkat kelima. Sue Ying menyaksikan adegan ini, dengan lambaian tangannya, sebanyak 1200 belati terbang keluar dengan kekuatan yang melonjak sekali lagi. Mati!
The-19 Unding City Master dengan dingin berkata. 6 lempeng arai berputar. Di atas pelat arai terluar, ada ilusi pelat arai yang terbentuk secara tiba-tiba. Ilusi pelat arai ini juga menelan semua belati terbang yang masuk dengan mantap. Cici gelombang ilusi pelat arai ini seperti penggiling, dengan mudah mengurangi kekuatan belati terbang itu. Tapi ada terlalu banyak belati terbang yang terus berbenturan dengan arai. Di kejauhan, Skyward Shackmaster dan gadis berpakaian longgar abu-abu menyaksikan dengan gentar. Mereka tidak merasa aneh kalau Master Kota Unding memiliki kekuatan yang mengerikan karena dia terkenal dan memiliki status lebih tinggi daripada mereka di luar. Tapi lelaki berambut putih misterius dengan topeng perak ini sepertinya tidak dirugikan. Agar Master Kota yang tidak mati muncul, tidak apa-apa. Tapi sekarang, orang lain yang begitu kuat telah muncul juga. Apakah dia seorang ahli asli dari Nine Cloud Gridland? Jika dia pasti sudah terkenal benar. Pria berotot yang memegang kapak hitam metalik itu merobohkan pintu batu dari waktu ke waktu, melepaskan suara dentuman. Pemahatan mendalam telah terbentuk di pintu batu, dan kapak besar logam hitam itu berkedip-kedip diguntur. Pria berjubah putih berambut putih ini seharusnya tidak menjadi ahli asli. Apakah dia dari 3 dunia suci yang agung? Atau dari agama suci kuno? Pria berotot itu berpikir, menarik. Segalanya terlalu menarik, petik 1. Ilusi lempeng arai sedang dihancurkan meskipun itu menghabiskan energi belati terbang yang masuk. Keenam arai gelap kemudian sekali lagi membentuk ilusi pelat arai baru yang terus menggiling belati terbang yang masuk. Dan ini membuat Sui Ying jatuh secara bertahap ke sisi yang kurang beruntung. Sepertinya dia secara bertahap menjadi lebih kuat. Sui Ying terkejut. Revolusi pelat arai. Semua energi dapat disatukan, memungkinkan kekuatannya meningkat seiring waktu. Ke-19 pemimpin kota abadi mati dengan bangga karena dia memiliki bakat yang luar biasa ini. Itulah sebabnya dia suka mengambil risiko hidupnya dengan alasan berbahaya. 9 awan Gridland, bagaimanapun, adalah sisa dari dunia suci kuno yang primitif, dan ada beberapa tempat tak terduga yang tertinggal. Saat itu, ia pernah berkelana ke sebuah gua yang sudah ditinggalkan. Hunian gua itu tidak mengandung banyak harta, tetapi ruang budidaya itu memiliki aura yang menakutkan, dan itu adalah aura dari 7 lempeng susunan. 7 lempeng arai gelap telah dengan sempurna membentuk satu kesatuan dan berputar. Rasanya seperti tujuan akhir dari penghancuran gelap, yang memungkinkan Master Kota Kematian terkejut. Sejak saat itu, dia sering pergi untuk memahaminya, akhirnya menyimpulkan 7 pelat hukum yang tidak mati. Tapi deduksinya tampaknya jauh lebih lemah daripada yang asli. Master Kota yang tidak mati menebak bahwa itu bisa ditinggalkan oleh keberadaan ranah terakhir. Tetapi meskipun dia telah menyimpulkan sedikit, itu bisa membuat kekuatannya meningkat dengan cepat, menjadi salah satu penguasa dari Nine Cloud Gridland. Jika raksasa ranah primal chaos tidak keluar, dia adalah eksistensi yang tak tertandingi. Dia bisa menekan Fish Dragon Kill. Sui Ying tidak menduga hal seperti itu akan terjadi. Dia bisa melewati Star Pagoda tingkat kelima hanya dengan mengandalkan teknik ini. Menarik, mata Sui Ying bersinar dengan niat dingin. Weng! Riak tak terlihat segera menembus ke dalam 6 arai gelap yang berputar seolah-olah itu adalah substansi. Ini adalah seni absolut domain terkuat dari Great Void Heaven Temple, Play Triple Diagram. Dengan domain yang kuat membatasi ke-6 arai gelap, itu menyebabkan pelanggaran ilusi plat arai terpengaruh. Meskipun ia mampu mempertahankan bentuk serangannya, kekuatannya jelas telah berkurang. Tidak baik, riak yang tak terlihat ini juga menyelimuti 19 Master Kota Kematian lainnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Pembatasan yang menakutkan seperti itu membuatnya sulit untuk melarikan diri. 19 tubuhnya mulai berubah ilusi seperti kabut hitam. Sui Ying yang telah merilis kekuatan penuh diagram riak lempeng sedang menekan Master Kota Kematian dan ke-6 lempeng susunan besar. Pada saat yang sama, dia mempertahankan belati terbangnya pada kondisi terkuat mereka dan membombardir dengan aliran cahaya violet yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, seiring waktu, ilusi pelat arai yang berkurang dalam kekuatan hanya bisa bertahan sejenak sebelum benar-benar pecah. Bagaimana mungkin, meskipun Master Kota Kematian tidak ingin mempercayainya,
dia mengerti bahwa dia bukan lawan dari orang berjubah putih misterius ini. Jika dia terus bertarung, dia kemungkinan akan mati pada akhirnya. Hong gelombang dari 6 lempeng arai yang berputar, 3 lempeng arai yang terletak di permukaan yang digunakan untuk pelanggaran telah tiba-tiba menghilang, meninggalkan 3 arai gelap yang asli. 3 arai gelap ini menyelimuti tubuh berkabut hitam dari Master Kota Unding saat ia dengan cepat menyerbu menuruni tangga yang kosong. Belati terbang yang dilepaskan oleh Sue Ying terus meluncurkan serangan pada 3 lempeng arai gelap yang tersisa, namun ia tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Dalam sekejap mata, Master Kota tanpa kematian telah mencapai bagian bawah, dan baru pada saat itulah suaranya yang serak terdengar, luar biasa, mengagumkan. Siapa yang mengira bahwa aku akan bertemu dengan seorang ahli dalam teluk harta yang dapat menekan aku? Mari kita lupakan saja masalah ini, oke? Petik 2. Sue Ying melihat ke bawah. Dia mendengus sebelum berbalik kembali ke pintu batu. Pada saat itu, banyak belati terbang ungu terus menyerang pintu batu di depan. Mereka berhenti. Pria berjubah putih berambut putih ini sebenarnya lebih unggul. Gadis beruban, Tuan Sekte Pedang Langit dan pria berotot sedikit tersentak. Meskipun Master Kota Kematian segera mundur begitu dia merasa bahwa segala sesuatunya serba salah, dan mereka belum bertarung sampai akhir, hasil dari pertempuran itu jelas. Penguasa Kota Kematian melepaskan pelat arai unding, yang dia terkenal dengan, namun dia dikalahkan. Ini meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap Sue Ying. Bahkan Skyward Sekmaster berpikir, dari mana tepatnya Brother Flying Snow berasal? Dia sama sekali tidak seperti apa yang dia sebutkan sebelumnya, bahwa dia baru saja menembus wilayah persatuan baru-baru ini. Bagaimana bisa seseorang yang baru saja menerobos begitu kuat? Menilai dari kekuatannya dan fakta bahwa dia bukan penguasa di negeri 9 awan besar kita, dia harus datang dari dunia luar. Petik 1. Dunia luar. Dari sanalah ketiga dunia suci dan 2 agama besar itu berasal. Jika itu masalahnya, segalanya tidak lagi aneh. Nine Cloud Great Land pada akhirnya adalah tempat kecil. Ada banyak pembudidaya di 3 dunia suci besar dan 2 agama besar yang mencapai tingkat pagoda bintang tingkat kelima. Seperti kuil Void surga besar yang strateginya berfokus pada elit. Mereka menerima sangat sedikit murid, namun mereka masih memiliki puluhan tetua aula dalam. Dan Great Void Heaven Temple hanyalah salah satu tempat suci di dalam Seven Star Oceanic Secret World, salah satu dari 3 dunia suci yang agung. Tidak peduli apa, dia telah melindungi Gunung Pedang Langitku dan menyelamatkan hidupku. Guru Sekte Pedang Langit berpikir, tetapi dengan kekuatan dan latar belakangnya, aku harus menjaga jarak darinya di masa depan. Jika aku terlibat dalam pertempuran antara 3 dunia suci yang besar dan 2 agama besar, aku mungkin akan mati dalam sekejap. Petik 2. Hong, laki-laki berotot di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan kapak dan akhirnya memecahkan pintu batu. Setelah pintu batu hancur, pintu masuk spasial terungkap. Pria berotot itu tertawa terbahak-bahak, kedua pria ini dapat terus bertarung. Aku telah mengambil sedikit keuntungan dan akan masuk terlebih dahulu. Mengatakan itu, dia menyimpan kapak besar dan mengambil langkah besar ke pintu masuk. Dia segera menghilang. Dia memasuki lantai 2, Sue Ying menjadi semakin cemas. Dia mengirim sejumlah besar belati terbang yang dipenuhi dengan termination energi dan terus membombardir pintu batu. Dan kota guru yang tidak mati telah kembali ke tangga kosongnya sendiri. Dia juga mulai menyerang pintu batu. Saat dia menyerang, dia mempertahankan seutas kewaspadaan terhadap Sue Ying karena dia kemungkinan akan mundur begitu Sue Ying datang. Huff. Sue Ying melirik ke arah Master Kota Unding yang jauh. Dia tidak peduli padanya. Sebaliknya, Sue Ying terus memukul pintu batu. Hong. Pintu batu itu akhirnya ditembus oleh sekelompok belati terbang ini. Itu mengungkapkan pintu spasial di belakangnya. Sue Ying mengambil langkah dan masuk. Dia merasa ruang berubah, dan pemandangan di depan tidak lagi sama. Itu adalah tanah yang sunyi. Di tanah tandus, ada banyak meteor besar, setiap meteorit tingginya sekitar 33 meter dan seperti bukit kecil. Hong. Laki-laki berotot yang jauh memegang kapak besar logam hitam. Tubuhnya mulai sekitar 33 meter dan ditebang dengan kekuatan penuh pada meteorit di depannya.
Hong hong hong, kapak itu terus menyerang, namun itu hanya menyebabkan sedikit kepingan meteorit itu. Sui Ying berbalik. Dia tidak bisa lagi menemukan pintu masuk spasial tempat dia masuk. Ini normal, setiap pintu batu tunggal akan membentuk entry spasial di mana hanya satu orang yang bisa masuk. Setelah masuk, pintu spasial akan hilang. Jadi, seseorang bisa melarikan diri dari tingkat pertama dari Teluk Harta sepanjang pintu pagoda Dewa Pagoda. Tetapi untuk lantai kedua dan ketiga, seseorang harus tetap tinggal selama 3 hari penuh sebelum dipindahkan. Bukit meteorit kecil ini benar-benar tangguh. Laki-laki berotot itu mengumumkan. Pergilah. Sui Ying dengan santai memilih bukit meteorit kecil terdekat. Pada saat itu, sejumlah besar belati terbang muncul. Setiap belati terbang mengandung energi pemutusan, dan itu membentuk banyak cahaya ungu yang menghujani satu titik. Bersamaan dengan suara ledakan, ia juga memecah bagian-bagian tertentu dari meteorit itu, nyaris tidak membuat lubang di dalamnya. Ini membuat ekspresi Sui Ying sedikit berubah. Menurut laporan intelijen, ia harus benar-benar menghancurkan bukit meteorit kecil menjadi bubuk. Jika dia hanya memukulnya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, itu tidak akan berlalu. Setelah bukit meteorit kecil benar-benar berubah menjadi bubuk, itu akan mengungkapkan pintu masuk spasial di mana pembudidaya dapat digunakan untuk memasuki tingkat ketiga tertinggi dari peti harta karun. Harta di sana jauh lebih berharga. Mereka adalah yang paling penting bagi Monarch Nine Cloud. Dia biasanya hanya menempatkan 2-3 potong harta di tingkat ketiga dalam satu pagoda Dewa Treasure Cove. Tetapi terlalu sulit untuk masuk. Jika seseorang harus memecah bukit meteorit kecil menjadi potongan-potongan kecil, itu masih relatif lebih mudah. Tetapi untuk mengubahnya sepenuhnya menjadi bubuk, itu terlalu sulit. Kebanyakan raksasa ranah primal chaos bisa melakukannya. Tetapi jika seseorang berada di ranah persatuan, dia harus mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat ke-6 sebelum dia bisa mencapai ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang tidak menyelesaikannya, pembudidaya masih akan memiliki panen karena ada banyak harta yang tersembunyi di dalam bukit meteorit kecil. Selama proses mengubah potongan-potongan bukit kecil menjadi bubuk, harta baru akan secara bertahap ditemukan. Saat Sui Ying sedang menyelidiki bukit meteorit kecil ini, sosok lain muncul dalam ruang tingkat kedua, dan dia tidak lain adalah Master Kota Unding. Mereka bertiga sudah memasuki level kedua. Apakah kamu berencana untuk masuk juga? Skyward Sect Master berdiri di tangga kosongnya bertanya. Aku harus tetap di lantai 2 setelah masuk selama 3 hari sebelum aku bahkan bisa dipindahkan. Bahkan jika aku ingin melarikan diri, tidak ada tempat bagi aku untuk melarikan diri. Master Kota yang tidak mati dan yang lainnya mungkin yakin akan selamat, tetapi jika kita masuk, apakah kita mengirim diri kita sendiri ke kematian? Gadis beruban itu menggelengkan kepalanya. Dia juga putri yang bangga dari generasi itu tetapi melihat pertempuran antara Sui Ying dan Master Kota yang tidak mati, dia rasional untuk memilih untuk tidak memasuki level kedua. Master Skyward Sect terkekeh, meskipun dia menjadi waspada juga. Karena kalaupun dia tidak berencana memasuki level kedua, dia masih harus tetap waspada terhadap gadis beruban ini. Dalam ruang tingkat kedua pagoda Treasure Cove God. Setelah kota mati, guru masuk. Hong, laki-laki berotot yang semula melambaikan tangan dengan kapak hitam metalik besar miliknya menyimpannya tiba-tiba. Dia menginjak tanah, menyebabkan permukaan bergetar. Kekuatan ini mengubah ekspresi Sui Ying yang sudah lama bersiaga. Kekuatan yang mengerikan. Ini adalah ruang di dalam pagoda Dewa Harta Karun, namun pihak lain dapat menyebabkan bumi bergetar dengan satu injakan. Kekuatan ini benar-benar di luar kekuatannya. Seharusnya lebih dari 10 kali lipat miliknya. Pria berotot itu terlalu cepat. Kecepatannya juga cepat. Sui Ying bisa menentukan bahwa pihak lain lebih cepat daripada dia sebesar 50%. Dari mana asal ahli ini? Sui Ying terkejut. Dia sudah lama menduga bahwa pria berotot itu tidak khas, tetapi tampaknya Sui Ying masih meremehkannya. Pecah. Dua lengan pria berotot yang sangat tebal tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setiap lengannya berisi banyak ukiran organisme jelek. Mata Sui Ying melebar.
Dia bisa mengenali ukiran organisme jelek ini yang mirip dengan penampilan iblis penghancuran yang terletak di batas kekosongan. Setiap lengan laki-laki berotot berisi 8 ukiran iblis penghancuran, memberikan lengannya kekuatan kuat yang terasa mengancam. Dia memiliki senjata buku jari di masing-masing tangan dan melemparkan tinjunya ke Sui Ying seolah-olah itu adalah pilar langit. Hahaha, mati, kamu tidak berpikir bahwa aku akan mengenali kekalahan itu dengan mudah kan? 19 Master Kota yang tidak mati muncul sekali lagi. Keenam lempeng arai gelap muncul juga. Meskipun Sui Ying sebelumnya berada di atas angin, Master Kota Unding telah memutuskan untuk menyerah begitu cepat karena transmisi pria berotot. Jika kamu tidak mati, kita berdua tidak akan pernah tenang. Mata pria berotot itu dipenuhi dengan kegilaan, setelah kamu mati, Golden Whisker Sky Thunderwood akan terbelah oleh kita berdua. Satu harus tetap selama 3 hari di tingkat kedua. Treasure Cove God Pagoda terus-menerus menyerang bukit meteorit kecil. Bahkan jika mereka mengumpulkan semua harta karun, mereka tidak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.